Erling Haaland bilang dua pemain bikin saya frustasi di Man City. Bomber Manchester City Erling Haaland mengakui bahwa ia frustasi ketika rekan setimnya gagal membaca pergerakannya dalam skema serangan. Haaland memang tampil bombastis, namun Man City belum padu melaju sebagai tim walaupun mereka baru menggusur Arsenal dari puncak klasemen tengah pekan ini. Bomber asal Norwegia itu menyebut dua nama yang membuatnya frustasi, yakni Rodri dan Bernardo Silva saat ia gagal mencetak gol melawan Aston Villa akhir pekan lalu. Ini membuat frustasi. Entah para pemain tidak melihat saya atau berpikir itu akan menjadi kesempatan bagus lainnya, ucap Haaland kepada Amazon Prime Jumat 17 Februari. Ini tentang rasa dan hubungan yang terjalin. Sudah 7 bulan saya di sini dan sudah mulai sedikit mengenal satu sama lain. Sangat detail, kami tahu kami adalah pemain yang bagus. Ada hal lain yang bisa saya lakukan dengan lebih baik. Bagi saya, ini lebih tentang permainan. Saya mengatakan kepada Rodri, tolong cari saya. Saya berkata, tolong. Saya juga bilang kepada Bernardo Silva untuk mengoper bola, namun itu tidak terjadi. Ketika kita belajar satu sama lain dengan benar, bola akan datang. Saya masih menerima banyak bola. Kami ingin umpan silang dan umpan sepanjang waktu. Bagi saya yang paling penting adalah peluang dan menciptakan peluang. Karena itu adalah langkah besar untuk mencetak gol, pungkas Erling Haaland. Erling Haaland gagal cetak gol dari jarak 1 meter. Pelatih Manchester City Pep Guardiola tidak berbicara banyak kepada Erling Haaland dan kawan-kawan usai partai melawan Nottingham Forest. Pep Guardiola menyesalkan kegagalan awak Manchester City mengubah banyak peluang menjadi gol saat bertamu ke Nottingham Forest. Dalam lawatan ke City Ground pada lanjutan Liga Inggris Sabtu 18 Februari 2023, sang juara bertahan cuma memperoleh skor imbang 1-1. Penampilan Erling Haaland disorot karena ibarat tampil bukan seperti dia biasanya. Aksi paling mencuat adalah ketika dirinya melewatkan dua peluang beruntun dari jarak amat dekat di depan gawang. Menyambar bola mentah hasil blok kiper Keylor Navas terhadap tembakan Phil Foden, tembakan Haaland memantul rumput dan mengenai Mistar. Bola kembali mendarat kepadanya, tapi kali ini di dalam kotak 5 meter tendangan sang bomber malah meleset di atas Mistar. Haaland dan rekan satu timnya sampai memegang kepala tanda tak percaya mengapa peluang sebaik itu gagal dia manfaatkan menjadi gol. Pep Guardiola menyoroti ketidakefektifan anak buahnya untuk mengonversi segunduk peluang menjadi gol. Terutama untuk Haaland, sang pelatih yakin bahwa mesin gol utamanya itu akan bangkit dari rasa frustasi. Ex-penyerang Dortmund masih kokoh di puncak daftar top scorer sementara Liga Inggris dengan koleksi 26 gol. Namun kiprah gacor Haaland ditemani catatan negatif. Gundogan merapat ke Barcelona musim depan. Ilkay Gundogan sepertinya sudah punya tujuan baru setelah meninggalkan Manchester City. Barcelona disebut jadi pelabuhan berikutnya. Kontrak Gundogan bersama City akan habis musim panas nanti. Dengan usia yang menginjak 33 tahun di 2023, maka City kemungkinan besar tidak akan memperpanjang masa tinggalnya. Sebab City memang punya kebijakan khusus terkait perpanjangan kontrak pemain yang berusia 30 tahun ke atas. Dengan sejarah cedera Gundogan, sudah pasti City akan berpikir dua kali memberinya kontrak panjang. Oleh karenanya, Gundogan mulai mencari klub baru yang bisa memberinya menit bermain. Klub itu kemungkinan besar adalah Barcelona. Dikutip Gigantes FC, agen Gundogan terlihat berada di Ciutat Esportiva untuk bertemu Direktur Olahraga Barcelona, Johan Cruyff dan Mathieu Alemany. Agen Gundogan sepertinya sedang membicarakan peluang kliennya untuk berseragam biru merah musim depan. Barcelona memang membutuhkan Gundogan,
karena kemungkinan besar ditinggal Sergio Busquets yang kontraknya juga habis musim ini. Sementara itu, di posisi gelandang tengah, hanya Frank Kessie dan Pablo Torre sebagai cadangan Busquets, Gavi, dan Pedri. Pengalaman Gundogan bermain di klub-klub top dan liga besar akan sangat berguna untuk Barcelona. Ilkay Gundogan sudah bermain di Man City sejak 2016 dengan 284 penampilan dan 52 gol. Lima fakta Man City versus Arsenal, dominasi The Citizens dan Guardiola. Manchester City mengalahkan Arsenal pada laga tunda pekan ke-12 Premier League atau kasta teratas Liga Inggris 2022-2023. Duel Arsenal versus Man City yang digelar di Stadion Emirates pada Kamis 16 Februari 2023 dini hari waktu Indonesia Barat berakhir dengan skor 1-3. Man City meraih kemenangan berkat gol-gol yang dicetak Kevin De Bruyne pada menit ke-24, Jack Grealish pada menit 72, dan Erling Haaland pada menit 82. Sementara itu, satu gol Arsenal dibukukan oleh Bukayo Saka lewat tendangan penalti pada menit ke-42. Kemenangan di Stadion Emirates membuat Man City menggeser Arsenal dari puncak klasemen Liga Inggris. Laga Arsenal versus Man City pun menghasilkan 5 fakta menarik. Salah satunya adalah dominasi Man City yang mengalahkan Arsenal dalam 11 pertandingan terakhir di Liga Inggris. Berikut adalah 5 fakta menarik pertandingan Arsenal versus Man City. Yang pertama, Bukayo Saka adalah pemain Arsenal pertama yang mencetak gol dalam 2 laga beruntun melawan juara bertahan Liga Inggris sejak Robin van Persie pada Januari 2012. Yang kedua, Kevin De Bruyne sudah mencetak 6 gol melawan Arsenal di Liga Inggris, terbanyak daripada saat melawan tim lain dalam karirnya. Yang keempat, Arsenal kalah dalam 11 pertandingan Liga Inggris terakhir mereka melawan Man City. Itu menjadi kekalahan terpanjang Arsenal dari suatu tim Liga Inggris lain dalam sejarah kubu The Gunners. Lalu fakta kelima atau terakhir, Pep Guardiola telah memenangi 8 dari 9 laga melawan Arsenal asuhan Mikel Arteta di semua kompetisi, atau hanya kalah 1 kali.